Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Sang Khalik, Sang pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Yang mana kita selaku hambanya sudah sepatutnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita. Baik nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai sesuatu apa yang paling banyak menyebabkan manusia terjerumus ke dalam panasnya api neraka. Lalu Rasulullah SAW menjawab, yaitu mulut dan kemaluannya. Kemudian Rasulullah SAW juga ditanya mengenai sesuatu apa yang paling banyak menyebabkan manusia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ketakwaan dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia hidup di dunia ini tentu memiliki suatu tujuan. Kita sebagai seorang muslim, tentu tujuan kita hidup di dunia ini untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga sebagai balasannya, bukan malah terjerumus ke dalam panasnya api neraka. Semangat menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala seharusnya dimiliki oleh semua orang. Ada sebuah riwayat yang menceritakan mengenai betapa semangatnya para sahabat untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga sebagai balasannya. Mereka akan melakukan apa saja yang mereka tahu bahwa suatu saat akan mendapatkan surga sebagai balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah diceritakan pada suatu hari di tengah peperangan. Ada seorang sahabat yang sedang memakan kurma. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku berada di tengah-tengah peperangan sana? Kemudian aku gugur, di manakah tempatku setelah itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tempatmu ialah di surga. Seketika itu pun sahabat tersebut pergi ke peperangan tersebut, lalu gugur sebagai syahid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan semangat kita? Hadis di atas sebenarnya telah menerangkan kepada kita tentang hal-hal apa saja yang menyebabkan kita untuk terjerumus ke dalam panasnya api
dan menyebabkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini yang paling banyak kita lalaikan. Padahal hal tersebut dapat membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai seorang muslim tentu tidak ingin masuk ke dalam panasnya api neraka pada hari kiamat yang akan mendatang. Maka dari itu saya akan menjelaskan kepada jemaah sekalian dua penyebab yang paling banyak menyebabkan manusia terjerumus ke dalam panasnya api neraka, dan dua penyebab yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu membahas tentang dua penyebab yang menyebabkan manusia paling banyak masuk ke dalam panasnya api neraka. Penyebab yang pertama ialah mulut. Mulut itu kita ibaratkan seperti gerbang tolnya api neraka. Sedangkan lisan dan lidah kita ibaratkan seperti jalan tol yang menuju api neraka. Kita seringkali lupa, kita seringkali lalai dalam menjaga kesucian organ tubuh kita yang satu ini, yaitu mulut. Pada mulut terdapat dua aktivitas penting, yang mana aktivitas tersebut harus kita jaga, bukan malah sebaliknya, kita lupa dan kita lalai akan hal tersebut. Dua aktivitas itu ialah aktivitas memasukkan sesuatu dan aktivitas mengeluarkan sesuatu. Aktivitas memasukkan sesuatu dapat kita simpulkan ke dalam aktivitas mengonsumsi makanan dan minuman. Hal ini yang seringkali kita lupakan. Kita lalai apa saja yang kita masukkan ke dalam mulut kita, apakah itu halal atau haram. Kita tidak tahu makanan dan minuman apa yang lupa. Kita seringkali lalai dalam menjaga kesucian organ tubuh kita yang satu ini, yaitu mulut. Pada mulut terdapat dua aktivitas penting, yang mana aktivitas tersebut harus kita jaga, bukan malah sebaliknya, kita lupa dan kita lalai akan hal tersebut. Dua aktivitas itu ialah aktivitas memasukkan sesuatu dan aktivitas mengeluarkan sesuatu. Aktivitas memasukkan sesuatu dapat kita simpulkan ke dalam aktivitas mengonsumsi makanan dan minuman. Hal ini yang seringkali kita lupakan. Kita lalai apa saja yang kita masukkan ke dalam mulut kita, apakah itu halal atau haram. Kita tidak tahu makanan dan minuman apa yang kita makan dan minum, dari mana asal bahan-bahannya, dan dari mana kita memperolehnya. Makanan yang halal dan makanan yang haram dengan mudah dicerna oleh perut. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim hendaklah lebih selektif, lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman apa yang akan kita konsumsi. Aktivitas yang kedua ialah aktivitas mengeluarkan sesuatu. Dapat kita simpulkan bahwa aktivitas mengeluarkan sesuatu ialah saat kita berbicara, saat kita mengeluarkan kata-kata. Dan hal inilah yang paling banyak kita lalaikan. Kita lupa kata-kata apa yang kita keluarkan, apa kata kasar atau kata-kata baik. Apalagi ketika kita marah, ketika kita sedang kecewa, ketika kita sedang sedih. Banyak di antara kita yang berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, apalagi hingga memaki-maki orang lain. Naudzubillah. Maka dari itu jagalah mulut kita, jagalah lisan kita, karena mulut dan lisan kita ini dapat menuntun kita untuk masuk ke dalam panasnya api neraka. Penyebab yang kedua ialah kemaluan. Kemaluan kita ibaratkan seperti jalan penuntun ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. GPS-nya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dan diberikan fitrah, yaitu dengan adanya syahwat. Maka dari itu, hal yang wajar bagi kita jika kita memiliki perasaan terhadap lawan jenis. Tetapi kita harus bisa menjaga fitrah tersebut. Bukan dengan adanya fitrah tersebut kita dapat menghambur-hamburkannya, kita dapat menyebar-nyebarkannya di sembarang tempat. Naudzubillah. Oleh karena itu, seseorang yang tidak dapat menjaga fitrahnya, tidak dapat menjaga syahwatnya, maka ia akan dituntun oleh kemaluannya sendiri untuk masuk ke dalam panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masuk kita ke dalam pembahasan yang kedua,
yaitu dua penyebab yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang pertama ialah ketakwaan. Takwa itu adalah sebagai kunci untuk masuk surga. Kata takwa sudah seringkali kita dengar, tidak asing lagi di telinga kita. Dapat kita simpulkan bahwa takwa itu ialah senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu, jagalah ketakwaan kita, terus tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi di hati kita bahwa orang yang memiliki ketakwaan di hatinya yaitu orang yang selalu senantiasa mencari dan mengambil manfaat dari apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya melalui Rasulullah SAW. Dan hal inilah yang paling banyak membukakan pintu-pintu surga bagi orang-orang yang di dalamnya terdapat ketakwaan di hatinya. Penyebab yang kedua yaitu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dapat membawa seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, lebah. Lebah adalah serangga Allah, serangga yang diciptakan oleh Allah dengan luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena lebah dimanapun ia tinggal, dimanapun ia berada, dia tidak merugikan lingkungan sekitarnya. Sekalipun mereka berkelompok tinggal di dahan yang rapuh, tinggal di pohon yang rapuh, mereka tidak sedikit pun untuk merusak pohon tersebut. Mereka tidak sedikit pun merusak dahan tersebut. Seperti halnya dengan lebah, seseorang yang memiliki akhlak yang mulia pada dirinya tidak akan berdampak merugikan bagi lingkungan yang ia tinggali. Malah sebaliknya, jika seseorang tersebut memiliki akhlak yang mulia pada dirinya, maka ia akan membawa lingkungan tersebut dengan segala manfaat, dimanapun ia tinggal, dimanapun ia berada. Demikianlah Rasulullah SAW telah menerangkan sedemikian rupa kepada kita tentang hal-hal apa saja yang menyebabkan kita dapat masuk ke dalam panasnya api neraka dan penyebab-penyebab apa yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai seorang muslim tidak ingin untuk masuk ke dalam neraka. Maka dari itu kita tinggal memilih, kita pribadi tinggal memilih jalan yang mana yang akan kita tempuh, jalan surgakah atau malah sebaliknya jalan neraka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.